Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Baginda Rasul bersabda, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. The best one is the one who gives benefits to others. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam jangan lupa selalu kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu singkat 20 menit ini, saya ingin membahas masalah takwa yang menjadi tujuan daripada puasa Ramadan. Allah janji the result of fasting is takwa, muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Apakah kamu jin, apakah kamu manusia? Apabila kamu beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan secara tertulis. Allah pakai kata-kata apa? Tulis. Kenapa enggak Allah katakan wajib aja, wajib alaikum, wajib atasmu? Kenapa harus kutiba alaikum? Kutiba alaikum tuh it is a must as a written thing. Satu kewajiban yang ditulis for you. Jadi satu kewajiban yang ditulis. Kenapa harus pakai tulis? Kutiba alaikum, ditulis sebagai sebuah kewajiban atasmu. Para ulama ahli tafsir mengatakan Allah mau menekankan bahwa puasa ini nggak boleh dihapus sampai hari kiamat. Karena ditulis, tidak bisa dihapus. Cannot be erased till the end of till the end of the world. Sampai dunia kiamat nggak boleh dihapus-hapus. Karena ternyata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang dulu pernah dituliskan kewajiban atas mereka, mereka hapus. Di dalam Taurat, itu kewajiban puasa itu ada 40 hari 40 malam. 49 days. Jadi kalau orang Taurat itu orang-orang Yahudi, kalau puasa di zaman Nabi Musa, kalau dia sahurnya jam 3 pagi, dia buka puasanya jam 3 pagi lagi. Jadi 1 hari 1 malam. Selama 40 hari, berat juga itu. Kalau kita orang Islam kan minal fajri ilal laili, dari fajar sampai maghrib. Kalau orang Yahudi, kalau dia dari down time, dari jam 3 pagi, dia sampai jam 3 pagi lagi, baru boleh makan. Selama 40 hari. Dan ternyata ya terus. Jadi sahur sama bukanya sekali aja. Sahur sekaligus buka, sahur lagi sekaligus buka lagi, sahur sekaligus 40 hari. Nah itu sudah dihapus, it is erased, cannot be found anymore. Nggak ada lagi di dalam kitab Taurat. Injil juga, padahal Injil itu hukumnya Taurat. Injil tidak ada hukum. Kalau ibu baca Injil, itu hanya kisah. Hukumnya itu hukum Taurat. Jadi dihapus. Seperti makan babi itu di dalam kitab Taurat haram. Imamat orang Levi pasal 11 ayat 7. Itu dan Tuhan Allah mengharamkan memakan daging babi. Tapi hapus.
Artinya mereka sudah makan babi sekarang. Jadi Allah mau puasa ini kutiba alaikum. Ini kewajiban yang tertulis. Jangan hapus sampai dunia kiamat. Banyak orang mau menghapuskan puasa ini, males. Lemes, haus, nggak enak. Kalau bisa bayar, bayar. Kalau saya lah ditawarkan, pilih puasa apa pilih bayar. Terus ada hadisnya, yang males puasa bayar $10 sehari. Saya pilih bayar aja, males puasa, ngapain puasa. Tapi nggak ada. Nggak ada. Jadi ini sebuah kewajiban yang tertulis. Seperti orang dulu juga, sebelum kamu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, mereka juga diwajibkan puasa. Tertulis, mereka hapus. La'allakum tattaqun. Nah, ini la'alla ini kalau dari Allah artinya pasti. Kalau dari manusia mudah-mudahan kamu akan menjadi orang bertakwa. Kalau dari Allah, karena ini kan ayat Quran dari Allah. Bapak ibu yang beriman, kalau bapak ibu puasa sungguh-sungguh. Seperti orang dulu puasa sungguh-sungguhnya, maka ibu dan bapak pasti menjadi orang bertakwa. Apa sih hebatnya takwa itu? Ini yang kita mau pelajari 20 menit ini. Manusia di hari kiamat akan dibagi 4 golongan. You are divided into 4 groups. Manusia. Orang Islam, mukmin, will be divided into 3 groups. Nah, kalau orang Islam dibagikan dalam 3 golongan, kalau manusia dibagikan dalam 4 golongan. Golongan yang pertama orang yang komunis, ateis, nggak percaya dia adanya Tuhan. I don't believe in God. There is no God at all. Everything is stand by themselves. Semuanya berdiri sendiri aja. Bumi jadi sendiri, langit jadi sendiri, korek api jadi sendiri, ini aqua jadi sendiri. Nggak masuk akal aja ini. Ini orang nanti di akhirat grup keempat. Dapat catatan amal dari punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Siapa yang dapat catatan amal dari punggungnya, dari belakang. Ini orang celaka besar nih, karena dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Nggak ada kasihan Tuhan sama dia. Fasaufa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Jadi dia akan digiring masuk neraka habis ceritanya. Sedangkan orang beriman dibagi 3. Wa kuntum azwajan salasah. Itu surah Al-Waqiah itu. Kamu akan dibagi dalam 3 grup. Grup pertama, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Orang yang masuk surga langsung, nggak diperiksa-periksa. Yaitu orang yang sangat akrab dengan Tuhannya. Very close to their God. Very close. Sangat dekat sekali dengan Tuhannya. Mereka masuk surga nggak diperiksa-periksa dalam surga yang disebut Jannatun Naim. Surga yang penuh nikmat. Sayang katanya. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari grup pertama ini orang-orang dulu. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada orang akhir zaman tapi sedikit. A little number from you. The human beings at the end of the world. Dari awal-awal dulu banyak sekali. Yang kedua, ashabul yamin. Orang yang dapat catatan amal tangan kanan. Ini orang diperiksa dulu, diperiksa amal. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdudin wa talhim mandud wa dhillim mamdudin wa ma'im maskub. Dan seterusnya itu surah Waqiah. Orang yang dapat catatan amal tangan kanan, wow, masuk surga, hidupnya senang. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Golongan catatan tangan kanan ini yang dapat catatan amal tangan kanan, banyak orang-orang dulu, banyak orang-orang akhir zaman. Banyak, orang dulu banyak, orang sini banyak. Dari 1,7 miliar orang Islam sekarang ini, banyak yang dapat catatan amal tangan kanan. Artinya banyak berbuat baik daripada berbuat jahat. Yang ketiga, golongan orang Islam yang ketiga, wa ashabus shimal. Orang yang dapat catatan amal di akhirat dari tangan kiri.
Ma ashabus shimal. Siapakah itu golongan yang tangan kiri? Fi samumi wa hamim. Dia masuk neraka lah dengan siksaan-siksaannya. Mudah-mudahan kita nggak masuk golongan ini. Nah Allah mau kita jadi orang bertakwa. Kamu orang beriman, puasalah sungguh-sungguh supaya kamu mati dalam keadaan bertakwa, bukan mati dalam keadaan mukmin biasa. Kalau orang beriman biasa berat untuk dapat surga, berat karena harus dites dulu, ditimbang dulu. Must stand to be weighed first. Kata orang Inggris begitulah, berdiri untuk diperiksa amal. Kalau orang bertakwa nggak diperiksa, masuk surganya nggak diperiksa. Nah kalau golongan orang-orang yang nggak percaya sama Allah, itu ditulis dalam surah Waqiah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang yang tidak percaya Tuhan, dia digiring masuk neraka, serombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai dia depan pintu neraka sudah dibuka. It is already opened. The door is already opened and ready for use. Nah, gitu. Kalau neraka, pintu nerakanya udah dibuka, orangnya datang tinggal nyemplung, gitu. Kenapa dia langsung disuruh masuk neraka orang-orang yang nggak percaya Tuhan? Nggak ada yang mau dilihat baiknya. Percaya aja sama Allah nggak? Bagaimana? Apa baiknya? Dia nggak percaya sama penciptanya aja dia nggak percaya. Waktu ditanya, who creates you? Nobody. I create myself. Kan gemblong itu. Apa yang lu periksa? Orang ini masuk aja. Tapi kalau orang bertakwa beda nanti. Nah kalau orang kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa. Kalau orang beriman yang tidak takwa, dia berhak diperiksa. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada hak masuk surga. Yang mengucap la ilaha illallah diperiksa. Nah diperiksa itu tentu dilihat dulu amal baiknya, jahatnya, ditimbang. Kalau baiknya banyak, jahatnya ada tapi sedikit. Siapa yang nggak berbuat jahat? Kita ini semua pernah berbuat jahat. Bahkan kadang-kadang kita seneng berbuat jahat. Ya kan? Males berbuat baik, seneng berbuat jahat. Lihat istri aja nggak selera. Si PC ini aja. Tiap hari si PC ini. Tapi lihat istri orang, wah. Namanya manusia kita. Ya kan? Nah, itu kan orang biasa Pak. Kalau kiai, sama aja. Kiai juga manusia kok. Sama aja. Iman ini yang melawan itu. Kalau nafsu mau aja. Ya Pak? Betul kan? Kalau nafsu mau aja. Yang tua itu kan pusar ke atas. Kalau pusar ke bawah muda terus. Nafsu mau aja, yang nggak mau itu iman. Iman yang menyaringnya. Maka perlu kita memperbaiki iman. Maka bapak-bapak ibu-ibu, orang beriman itu diperiksa. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apabila baiknya banyak, good deeds, you have a lot of good deeds. You have bad deeds, but not so lot. Good deeds much more than bad deeds. Nah, jahatnya itu kalah dengan baiknya, banyakan baiknya. Baiknya 100, jahatnya cuma 60. Masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia masuk surga. Tapi yang cilaka kalau ditimbang banyak jahatnya. Jahatnya 100, baiknya 99. Kalah 1. Kalah juga kan. Dia pun 1 kalah. Orang bilang Jokowi yang Prabowo menangnya menang tipis. Ya menang. Kalahnya kalah tipis. Ya kalah. Tipis mau tebel mau. Pokoknya kalah. Ini pun begitu ditimbang. Jahatnya banyak. Baiknya banyak juga. Tapi banyakan jahatnya apa boleh buat. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa boleh buat kalau jahatnya banyak, baiknya ada tapi sedikit, masuk neraka dulu sampai lunas. Baru masuk surga. Berat kan? Makanya Allah nggak mau kita itu mati dalam keadaan beriman.
Kita mau Allah mati dalam keadaan bertakwa. Bertakwa much better than mukmin. Begitu. Sekarang orang bertakwa bagaimana? Orang bertakwa masuk surga diceritakan di surah yang saya baca tadi, wasiqal ladzina taqwa. Wasiqal ladzina az-zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa masuk surga serombongan. Tidak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pakai wa. Sampai orang bertakwa depan pintu surga, barulah pintu surga dibukakan untuknya. Beda sama neraka. Kalau neraka sampai pintu neraka udah terbuka. Kalau pintu surga enggak, tutup. Begitu kita sampai depannya, baru dibuka. Baru disilakan, please get in. Please enter this paradise. Be happy in it forever and ever. Kira-kira begitu kalau surga ini. Orang bertakwa masuk surga serombongan. Nggak ada orang bertakwa masuk surga sendirian. Kita masuk surga Pak Ibu nggak bisa sendiri, rame-rame. Makanya kita disuruh berjemaah, sholat berjemaah, buka puasa sama-sama, zakat bayar sama-sama, tumpuk bareng-bareng, infak pun bareng-bareng. Kenapa zikir bareng-bareng, doa bareng-bareng? Kenapa disuruh berjemaah? Sebab masuk surga pun berjemaah. Jangan mau sendiri-sendiri, doa sendiri, bayar zakat, ngumpet-ngumpet sendiri. Manfaatnya kecil. Kalau bayar zakat kumpul bareng Pak, 1 juta orang ngumpul coba. Biarpun cuma $15 kali 1 juta berapa? 15 juta Pak. Kalau sendiri $15 dimakan sehari teh, besok jadi tai habis. Kita disuruh rame-rame, karena masuk surga pun rame-rame. Kata Nabi Zumari bi sab'ina alf. Rombonganku kata Nabi 70.000 orang. Itu rombongan Rasulullah, rombongan pertama masuk surga 70.000. Kira-kira kita masuk nggak rombongan pertama itu? Sama Rasulullah, masuk nggak? Sahabat Nabi aja 124.000 Pak. 70.000 kita masuk. Orang bakal. Model kayak kita ini, gerbong terakhir gantung di jendelanya aja syukur. Itu orang bertakwa serombongan Bu, tidak diperiksa-periksa. Wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. They will enter the paradise without being examined by the angels. Enggak diperiksa sama malaikat-malaikat, langsung jebret masuk surga. Kenapa? Karena orang bertakwa dia ada tanda-tandanya. Kalau si Mus Mujiono dulu ada nyanyinya itu. Inikah tanda-tandanya? Masuk surga ada tanda-tandanya kalau dia orang bertakwa. Kenapa tidak diperiksa? Ada tandanya. Kalau dia rajin wudhu, rajin sholat, nggak pernah tinggal, itu wajahnya bercahaya. Yang kena wudhu itu bercahaya. Kata Quran surah At-Tahrim, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Their faces shining just like the sun. Their hands shining just like the moon. Kakinya, the foot are shining just like the sun. So malaikat lihatnya bingung. Wih, iki siapa iki? Kok iso morop? Wah. Hah? Iki kok iso morop kaya ngene kuwi? Kok sengenge kalah iki? Dia bilang, aku iki umatnya Kanjeng Rasul. Loh, umatnya Kanjeng Rasulullah? Oh nggih, ajeng teputi? Ajeng terus surga mawon. Oh nggih, nggih, monggo. Enggak diperiksa. Malaikat bisa bahasa Jawa enggak? Bisa. Pasti bisa. Bisa enggak Bu, malaikat bahasa Jawa? Bisa. Mana hadisnya? Alah, gak usah tanya hadis lah. Kita ini bukan ahli hadis, kita ini ahli hadas. Bentar hadas besar, bentar hadas kecil. Dalilnya ada lah, kalau enggak masa ulama ngasih dalil.
Cuman saya mau ngasih dalil akal aja. Kira-kira Bu, kalau Ibu, kalau kita menceritakan aib kawan kita, kesalahan kawan kita, kita cerita-ceritain pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat katibin nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Oh gitu aja kok repot. Lo kalau nggak ngerti kan malaikatnya bingung, ki ngomong apa ya? Nggak bisa nulis. Of course, the angels understand Javanese. Betul kan? Kalau bahasa Arabnya, wa ya'lamu nama taf'alun. Mereka para malaikat mengetahui apa yang kau buat. Apa saja yang kau kerjakan, yang kau omong, malaikat tahu. Kalau enggak bagaimana dia mau nulis? Kalau kita rajin wudu, bentar batal wudu, wudu lagi, bentar batal wudu. Seluruh asaril wudu, bekas wudu itu bercahaya di hari kiamat. Shining di akhirat. Di dunia pun sudah. Nggak percaya tes. Ambil kiai, dudukkan jejer sama maling. Lihat wajahnya, kelihatan nggak yang mana yang maling, yang mana kiai? Kelihatan nggak? Di kampung saya maling sama kiai dijejer sama, berarti kiainya maling. Atau malingnya kiai. Mesti beda. Orang yang rajin wudu itu wajahnya terang, Bu. Ibu kalau mau kelihatan cantik, rajinlah berwudu. Biar hidung pesek. Kalau hartanya halal, tidak ada harta haram dia bawa pulang ke rumah, nanti jubahnya di hari kiamat bercahaya. Sehingga malaikat lihat waktu dia datang menghadap Allah mau menuju surga, dilihat pakaiannya aja malaikat udah bilang, wah kenapa pakaianmu? Your clothes is shining. Yes, there is nothing bad inside. I bring everything to my home halal. I never be a thief. I never steal somebody's wealth. Nggak pernah nyolong saya seumur hidup. Everything is coming out from my wealth. Oke, masuk surga. Nggak usah diperiksa, badannya aja udah bercahaya. Kalau presiden masuk istana presiden, kira-kira satpamnya berani meriksa nggak? Berani nggak satpamnya? Stop! Kalau nggak dipecat tuh satpam besok. Kalau kita orang bertakwa masuk surga, nggak ada yang berani meriksa. Kalau orang yang sholat berwudu bercahaya, kalau orang yang cari makan cara halal pakaiannya bercahaya. Bagaimana dengan orang yang bertakwa lewat puasa? Apakah puasa menyebabkan orang di hari kiamat bercahaya? Tidak. Kalau sholat iya, kalau zakat iya, harta halal iya, kalau puasa enggak. Puasa Nabi bersabda dalam hadis sahihnya begini. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Ini lahnya ini menunjukkan kata harfun taukid kata orang Arab. Itu menguatkan arti, to strengthen the meaning. Pasti. Oh gitu. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau ya, mulut orang puasa pasti bau. Bau mulut orang yang puasa di dunia, indallah di hari kiamat nanti itu lebih harum dari minyak kasturi. Lebih harum dari minyak wangi kasturi di hari kiamat. Mulut orang yang puasa itu di hari kiamat di sisi Allah lebih harum dari bau minyak kasturi. Sehingga orang bertakwa, orang puasa kan la'an lakum takun. Orang bertakwa karena puasa di hari kiamat, dia kasih salam sama para malaikat. Assalamualaikum. Dari mulutnya keluar. Malaikat cium. Aduh harume. Orang rame-rame iki kok minyak kasturi mau kalah niki. Sampeyan sinten? Kula niki umat Kanjeng Rasul. Saking pundi? Los Angeles. Loh, Los Angeles saged sajen Jawi. Oh, kathah tiyang Jawi ta mriki, Pak. Los Angeles bahasa Jawa. Maka malaikat akan tanya, mau kemana? Saya mau ke surga. Surga? Iya. Mulutmu harum? Iya. Kenapa? Rajin puasa. There is a special door. Ada satu pintu khusus for the one who always fasting in the world. Yang rajin puasa di dunia. Pintu itu namanya, the name of the door is Royan. Babur Royan. Pintunya disebut Ar-Royan. Itu khusus untuk orang puasa aja. Orang yang nggak puasa nggak dapet itu.
Masuklah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa masuk surga serombongan-serombongan. Rombongan bertakwa dari puasa itu pintunya khusus namanya babur royan. Orang yang mulutnya bau nggak bisa. Kalau dia nggak pernah puasa dia ngasih salam juga. Lihat orang ngasih salam masuk surga dia ngasih salam juga. Assalamualaikum. Malaikat tutup mulut. Aduh, ampun ya apa-apa. Ini mulutnya bau sekali. Kamu nggak pernah puasa? Iya. Nggak boleh, saya mau masuk surga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa seperti kamu minggir, nggak boleh di sini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah dulu sudah kami katakan kepadamu, jangan ikuti setan. Itu musuhmu yang nyata kok kamu ikuti, suruh puasa kamu nggak puasa. Mau ke sana surga nggak bisa, sana minggir, minggir, minggir. Nah, itulah makanya kita disuruh puasa. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Supaya masuk surga nggak diperiksa. Kalau diperiksa payah. Diperiksa BPKP aja susah. Diperiksa KPK aja pingsan orang, Pak. Ada teman saya dipanggil KPK. 7 jam muntah, Pak. Muntah. Orang pertanyaannya cuma 7 diulang-ulang 7 jam. Coba. Gue nyolong apa ora? Ora. Oh ya wis. Minum dulu. Nyolong apa ora? Ora. Oh ya, ngerokok dulu. Nyolong apa ora? 7 jam muntah. Saya pikir pertanyaannya banyak, enggak, 7 jam. Lama-lama ngaku, iya nyolong. Mana tahan 7 jam, Pak. Itu yang meriksa baru KPK, Pak. Kalau yang meriksa mungkar nakir, kalau yang meriksa kiraman katibin, tinggal dia putar aja rekamannya. Kamu pernah nyolong? Enggak. Bener. Yuk kita putar yuk. Cek tuh nyolok. Loh, waktu itu nggak ada orang kok gelap. Yang syuting kiraman katibin, Pak. Audio visualnya itu canggih. Nggak perlu lighting, nggak perlu. Loh, saya berzina dulu mati lampu kok kelihatan. Berwarna. Yang nyuting kiraman katibin. Kalah nih kamera ini mah buatan Jepang. Makanya kita nggak mau diperiksa. Malu kita kalau diperiksa. Semoga ibu-ibu bapak-bapak kita termasuk orang yang bertakwa. Sebulan kok nggak payah. 29 hari 30 hari. Kita dapat dari orang bertakwa kita masuk surga nggak diperiksa. Saya berharap hari ini ada jalan untuk bertakwa juga dengan sedekah, berinfak. Ada saudari kita namanya Ibu Darmi Endah Kartikowati. Wafat di Arizona. Sedih saya tadi takziah. Karena jauh dari saudara-saudaranya di Indonesia. Walaupun anak beliau di pesantren di Jakarta, di Jawa. Mudah-mudahan kita bisa meringankan beban ibundanya untuk menyelesaikan fardu kifayahnya itu. Kalau kita nggak selesaikan, seluruh Muslim se-Amerika berdosa. Karena ini fardu kifayah. Mari kita kumpulkan uang kita untuk menyelesaikan, karena pasti mahal. Mau naik kapal terbang bawa jenazahnya mahal, pakai ambulans juga ibu-ibu tahu di sini semua mahal. Semoga kita bisa menyisihkan sedikit harta kita, dan semoga Allah mengampuni Ibu Kartika, Ibu Dewi, agar semoga kuburannya menjadi taman-taman surga Allah. Demikian saja. Nanti kita tanya jawab setelah sholat tarawih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.